Bapa, Tuhan yang Maha Kasih, yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hari ini ya Bapa, kami datang berkumpul ke hadirat-Mu di hari kebangkitan ini. Setelah kami melakukan acara dari kemarin ya Bapa, acara simulasi adat. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berilah hikmat pengetahuan kepada kami, agar kami bisa menyampaikan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami siap mendengarkan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini kita ambil dari 1 Korintus 5 ayat 7. Bisa kita buka di HP masing-masing. 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Saya baca sekali lagi. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam dan selamat Hari Paskah. Pada saat saya pertama membuat acara ini, memang saya sedikit agak lupa bahwa hari ini Hari Paskah. Jadi makanya tadi setelah dibilang sama guru, bah Hari Paskah lumayan. Iya ya betul. Saya juga tahu tuh, saya bilang, tapi udah sempat ini saya cetak. Jadi nantilah khotbahnya saya bilang. Tapi setelah ini kami perbaiki, memang kemuliaan Tuhan yang perlu didahulukan. Makanya di pertama tadi langsung lagu Paskah itu. Jadi saudara-saudara yang kita kasihi, karena memang Hari Paskah sekarang, tentunya Paskahnya Paskah Kristen.
bukan Paskah Yahudi. Ada perbedaan antara Paskah Kristen dengan Yahudi. Walaupun sebenarnya kita memakai istilah Yahudi, Pesach. Pesach. Nanti berubah namanya ke tempat lain menjadi Pesach. Setelah ke Inggris berubah namanya menjadi Passover. Passover. Masuk ke negara Melayu menjadi Paskah. Tapi jangan salah. Paskah di sini itu juga sudah di bahasa Indonesia kan? Kalau kita pernah dengar Paskah, tidak pakai H ya, Paskah simulasi, Paskah tsunami, kita pasti tahu artinya melewati atau selesai. Jadi luar biasa bangsa Yahudi, luar biasa. Begitu dia menyebar ke seluruh dunia, artinya sama, maknanya sama, bahkan digunakan di mana-mana sampai ke Indonesia. Makanya dibilang Paskah apa? Paskah tsunami, berarti selesai, dilewati tsunami itu. Saudara-saudara yang kita kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bermula Paskah ini sekitar 4.000 tahun yang lalu. Zamannya orang Israel berada di tanah Mesir. Pada saat di tanah Mesir, orang Israel ditekan oleh Raja Firaun. Datang firman Tuhan kepada Musa bahwa diberikan perintah supaya Musa menetapkan suatu ketetapan atau hukum pengorbanan anak domba. Apa itu pengorbanan anak domba? Pengorbanan anak domba yang akan diberikan kepada Jehovah. Pada saat pengorbanan itu tentu banyak step-step yang dilakukan, banyak kriteria-kriteria yang dilakukan yang sesuai dengan permintaan Tuhan. Gak boleh sembarangan. Kalau menurut orang Yahudi, salah melakukan Paskah ini, nyawa taruhannya. Nyawa langsung dibunuh. Kalau kita baca di Ulangan 12, itu luar biasa. Makanya waktu itu Musa diperintahkan oleh Tuhan, setiap keluarga orang Yahudi harus mempersiapkan korban Paskah. Apa itu korban Paskah itu? Domba, kambing, yang bagaimana? Tidak bisa juga sembarangan domba. Tidak bisa kayak kawan kita itu dibeli di mana, yang penting ada kurban sembelih. Tidak bisa. Tidak bisa domba perempuan betina. Tidak bisa. Harus dia domba yang benar-benar domba jantan dan tidak bercacat. Tidak bercacat. Nanti ini seterusnya menjadi petunjuk kepada Yesus Kristus, menjadi Paskahnya orang Kristen. Kenapa tidak bercacat? Kenapa harus jantan? Inilah perintah Tuhan buat orang Yahudi. Memang kalau ke orang Yahudi ini perintah Tuhan itu gimana kalau bahasa Bataknya itu? Tegas.
Gak sembarangan. Salah sedikit si mate-mate istilahnya. Dan setelah itu domba ini bagaimana? Bisakah langsung dibeli, langsung dijadikan korban? Dipotong di atas mezbah? Tidak bisa. Tidak bisa. Harus dikarantina. Karantina sudah ada sejak zaman Yahudi. Domba yang terpilih, jantan, bersih, bagus, tidak bercacat, tidak ada cacatnya sedikit pun, ini juga harus dikarantina menurut penanggalan Yahudi. Dikarantinanya sekitar sekian hari, sekian bulan. Oleh karena itu, saat Musa memerintahkan ini kepada orang Yahudi, tentu tidak ada semua orang punya domba yang seperti itu. Gak semuanya punya. Tapi ada kelonggaran. Kalau kau tidak punya seperti itu, dan keluargamu keluarga kecil, bisa gabung dengan tetangga, rumah tangga yang lain. Bisa bergabung. Contohnya, dalam masyarakat Yahudi, anaknya cuma satu. Tentu kalau untuk mengorbankan satu domba mungkin berat. Sedangkan yang di sana juga ada anaknya cuma satu, ada 2 orang. Ini bergabung, digabung untuk bisa melakukan persembahan kepada Yahweh saat itu, kepada Tuhan, melalui satu domba Paskah yang tidak bercacat ini. Setelah mereka mempersembahkan kepada Tuhan, itu mereka menyembelih atau memotong itu di atas mezbah. Bukan seperti yang kita tahu, dipotong di bawah pohon, atau halak batak bolo berbeda, nanti diseat bolo pas tahun baru bolo sesalau, tahun baru mana diseat, mau nggak bagi-bagi. Kali ini tidak, selalu Tuhan nomor 1. Sembelih dipersembahkan kepada Tuhan, dibakar, darahnya dialirkan, ya, ada corong pengalir dari mezbah, dari sinagoge, ya, dialirkan ke sungai Kidron namanya. Dan nanti juga kalau kita lihat di buku di buku Yohanes, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia melewati sungai Kidron. Jadi semua ini digenapi. Jadi pada saat korban telah disembelih, dipersembahkan kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Yahweh, tentu gak semuanya dipersembahkan, ada sisa. Sisanya inilah dibawa pulang untuk dimakan di rumah bersama-sama keluarga setelah melakukan korban Paskah tadi. Dibawa ke rumah, diolah, tidak bisa dimakan mentah atau dibuat sate atau nggak bisa. Tidak bisa direbus, dibuat sop. Bolo sop misalnya Yahudi dan sejadah. Beda, sop mereka itu kacang-kacangan dari apa namanya itu tumbuhan, bukan dari daging-dagingan. Makanya orang Yahudi jarang kena stroke. Jarang itu, gak pernah kita dengar stroke orang Yahudi atau si instant stroke atau penyakit itu gak jarang. Mereka cerdas-cerdas, makanannya saja sudah diatur, luar biasa. Ada teman saya dulu di Luak Nadao, kalau makan mereka itu sebelum makan yang apa namanya yang utama, dia makan buah dulu, buah atau minum jus.
Itulah kira-kira. Jadi pada saat selesai, dibawalah daging ini, sisanya ini ke rumah. Itulah dibakar mereka untuk dimakan bersama-sama. Itulah menjadi ketetapan Paskah, hukum Paskah namanya, hukum korban bakar. Jadi setelah dimakan ini, daging ini tentu ada tulang kan? Ada tulang, ada. Ini juga cara makannya, nggak bisa tulangnya dipatahkan. Tulang harus tetap. Cara makannya juga lain. Itulah kalau makan daging orang Yahudi. Nanti ini akan digenapi oleh Tuhan Yesus pada saatnya. Jadi tadi ada korban Paskah, makanya mereka itu ada namanya Hari Raya Paskah. Setelah Hari Raya Paskah ini, pada saat itu orang Yahudi sudah di Mesir itu menjadi suatu orang yang diharapkan supaya cepat pergi, diusir. Tapi perintah Tuhan kepada Musa saat itu, pada saat setelah kau persembahkan ada darahnya, darah yang baik itu diambil, darah yang itu dialirkan ke sungai Kidron, karena Tuhan mau datang ke Mesir dan akan berjalan melewati Mesir. Oleh karena itu Musa diperintahkan setiap rumah tangga membawa darahnya, dibuat untuk apa namanya itu, kayak di inilah pintu, diusap lain kayak dicat, ya, dua tiangnya, satu atasnya. Kenapa bisa begitu? Karena tadi orang Israel, kalau bahasa Bataknya dipasit-pasit, dipisah-pisah di Mesir ini. Oleh karena itu Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka ini dari sana. Tetapi sebelum mereka dikeluarkan dari Mesir, mereka itu, Raja Firaun itu memang sepertinya rencana Tuhan dikeraskan hatinya. Makanya ada tulah sampai 10 tulah. Dan terakhirlah ini tulah, bukan tulah sebenarnya, tulah itu dari si Musa. Dan terakhirlah ini untuk orang Israel sebelum pergi dari Mesir. Tuhan melawat umatnya di Israel, berjalan di Israel. Tetapi kalau Tuhan sudah masuk di Israel, apa yang dilewatinya semua akan mati. Anak sulung orang Mesir mati, binatang mati, semua yang melihat. Oleh karena itu Tuhan memerintahkan Musa, buatlah tanda bagiku, supaya kalau kulihat ada tanda itu, maka terbebaslah mereka, tidak akan mati. Itulah makanya ada Passover, Pesah. Tuhan melewati rumah orang Israel pada saat datang ke Mesir, sehingga orang Israel tidak mati di dalamnya. Itulah artinya Pesah tadi. Pesah menjadi Pesach, Paskah, Passover, melewati. Jadi arti sebenarnya, harfiahnya adalah melewati, tapi arti maknanya adalah hidup. Tetap hidup yang ada di dalam rumah itu. Setelah itu ada perayaan yang kedua. Makanya tadi di 1 Korintus 5 ayat 7 tadi ada yang namanya roti tidak beragi. Roti tidak beragi. Jadi kalau ragi ini saya kurang jelas sebenarnya ragi. Saya cari-cari apakah fermentasi
atau apa kan? Golongan sampai tapi kan diragi kan? Apakah itu? Apakah selai? Ya, selai. Tapi yang jelas pada saat Tuhan memerintahkan Musa untuk melakukan pembebasan atau pergi dari Mesir, orang Israel terburu-buru waktu itu, sehingga belum makan mereka sudah harus keluar dari Mesir, sehingga roti itu tidak berarti.